Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur kita punya Allah yang sangat baik dan dahsyat dalam hidup kita, amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita hampiri tata kasih karunia-Nya. Kita menaikkan pujian syukur kita dan kita awali ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah kami boleh beribadah bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap menerima lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Karena hanya Engkaulah Tuhan, pusat penyembahan kami. Hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan, kesembuhan, kelepasan, kemenangan terjadi di tempat ini. Dan sukacita surga nyata memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terima lawatan-Mu, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau kami hidup sampai hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan hanya Engkau yang layak. Terima segala pujian, hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan
jemaat untuk bangkit berdiri. Kau yang mulia, amin. Kau yang mulia, Kau layak disembah, ditinggikan untuk Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari yang mengecap dan telah melihat kebaikan Tuhan katakan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Melewati apapun, Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada dan Dia selalu menggendong kita. Untuk itu, apapun yang kita hadapi, jangan pernah takut. Yesus selalu ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Tuhan, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau
Kami aman dalam gendongan-Mu Yesus. Kami tenang, kami tidak takut. Sebab Engkau menggendong kami. Sebab Engkau memapah kami. Sebab Engkau menopang kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang hebat. Kami memiliki Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk selalu setia. Seperti Engkau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lalu sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Dan firman-Mu tinggal di dalam hidup kami. Kami siap menerima firman-Mu. Kami siap menerima rawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami buka Engkau bekerja di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Dia hidup, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji untuk datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua orang yang terus mau menantikan kedatangannya. Tema khotbah hari ini, Minggu 26 Maret 2023, 1000 langkah diawali dari satu langkah. 1000 langkah diawali dari satu langkah. Apa artinya? Nah, seseorang tidak akan sampai kepada tujuan yang dia tuju kalau ia tidak awali dengan langkah pertama. Jadi waktu dia pergi ke satu tempat, waktu kita pergi ke satu tempat, maka kita mengawali dengan melangkah. Itulah langkah pertama. Jadi seseorang tidak akan sampai kepada tujuan yang dia tuju kalau ia tidak awali dengan langkah pertama. Jadi untuk sampai kepada tujuan, kita harus melangkah. Untuk sampai kepada satu tempat, kita juga harus melangkah. Demikian juga dengan kekristenan, amin. Harus melangkah, saudara. Demikian juga dengan kerohanian kita, saudara. Kerohanian kita diawali waktu kita percaya kepada Yesus. Waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hari pertama di mana kita harus melangkahkan kaki kita. Bukan ke belakang, tapi ke depan, saudara. Bukan berhenti, tapi terus maju. Jadi langkah itu harus maju, bukan stagnan, apalagi mundur, saudara. Jadi kita maju bukan dengan kekuatan diri, tentu bukan, saudara. Kalau bicara tentang kerohanian, bukan dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu dengan segala gejolak dunia ini. Tapi kita mampu kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, amin. Kita maju bersama dengan Tuhan. Berapa tahun kita ikut Tuhan, berapa lama kita percaya kepada Kristus, apakah tindakan kita, langkah kita semakin maju? Kita semua yang tahu, mari kita lihat dalam diri kita, kita introspeksi. Apakah kita melangkah dengan sungguh atau tidak ada perubahan dalam hidup kita? Kita selalu ingat setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, jangan yang lama itu masih ada dalam rumah kita. Di gereja kita memuji Tuhan, tapi di rumah kita tidak bisa menjadi berkat. Itu sama dengan rohani kita tidak maju. Tuhan mau kita maju. Maju dengan apa? Dengan pimpinan Tuhan. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 juga berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman Tuhan itu menjadi pelita, penunjuk, penuntun bagi kaki kita. Supaya kita bisa melangkah. Dan langkah kita tidak salah, langkah kita tidak keliru. Langkah kita harus dipimpin oleh firman Tuhan. Barulah kita bisa melangkah dengan tepat bersama dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada rintangan setiap kita melangkah. Kita juga bisa mengerti bagaimana kita waktu kita pergi ke satu tempat, berjalan langkah kita bukan tidak ada halangan.
Kadang ada batu-batu kecil, kadang ada batu besar yang menghadang perjalanan kita. Tapi apakah kita harus berhenti dengan masalah ini? Tidak, saudara. Kita tidak akan diberhentikan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya bukan dengan kemampuan kita, saudara. Pasti ada rintangan, saudara. Perjalanan jasmani saja kembali kita lihat penuh dengan halangan. Kita bangun tidur, kita diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah. Bukan hanya yang sudah berkeluarga, bukan cuma hanya yang sudah bekerja. Demikian juga mereka yang masih sekolah, tetap dihadapkan dengan masalah-masalah. Bahkan ada orang sepanjang hari terus bergelut dengan persoalan. Ada yang mampu mengatasi persoalan dan menang atas persoalan. Tapi ada yang dikalahkan karena tidak mampu, lalu menyerah. Dan kita bisa lihat kalau orang dalam persoalan sehari-hari, mereka dikalahkan dengan persoalan, maka tampak dari raut wajahnya. Pasti tampak, sikap perilakunya tampak. Orang menjadi murung, orang menjadi pendiam, orang menjadi malas. Bahkan ada yang pemarah dan lakukan hal-hal yang tidak wajar. Dan itu akan berdampak buruk dengan kesehatannya. Jadi rintangan itu ada, bukan berarti kita ikut Tuhan tidak ada rintangan. Kita ikut Tuhan, ada pertolongan Tuhan, amin. Tepuk tangan bagi dia. Dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 19 berkata begini, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar banyak. Siapa orang benar? Kita orang benar, bukan membenarkan diri, tapi Tuhan membenarkan kita. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan banyak, tapi ada Tuhan. Kemalangan mungkin besar, tapi ada Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita, amin. Dia hadir pada pagi hari ini. Dia mau kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih ada di dunia ini. Masih ada persoalan. Tapi ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Lalu jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan mundur. Jangan tinggalkan Tuhan. Orang tinggalkan Tuhan karena diawali dengan mundur. Orang bisa mundur karena malas. Tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Kali itu mari maju, jangan sampai waktu Tuhan datang kita tertinggal. Mari kita melihat dua contoh pagi hari ini. Kita lihat contoh yang ada dalam firman Tuhan. Yang pertama bangsa Israel. Yang pertama adalah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini untuk sampai ke tanah perjanjian, mereka harus melangkah keluar dari tanah Mesir. Kalau mereka tidak mau langkah keluar dari Mesir, maka mereka akan jadi budak Firaun sampai mati. Jadi mereka harus melangkah. Begitu juga dengan kekristenan kita. Tuhan mau kita sampai ke surga sebab dia turun ke dunia untuk melepaskan saudara dan saya dari dosa. Untuk membawa kita kembali ke surga. Jangan sampai kita tertinggal di dunia ini. Dunia akan lenyap. Kembali kepada orang-orang Israel. Kalau mereka tidak mau melangkah keluar dari Mesir, maka mereka terus akan jadi budak Firaun sampai mati. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan karena kita mundur dari Tuhan. Nah begitu juga dengan kita, kekristenan kita. Tuhan sudah bebaskan kita dari dosa. Dia bebaskan kita melalui kematiannya. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dikeluarkan, kita sudah dibebaskan. Kita bukan lagi budak dosa. Maka kita kembali harus terus melangkah. Tidak boleh berhenti dan tidak boleh diberhentikan dengan persoalan-persoalan apapun yang kita sedang hadapi. Jadi kita harus melangkah. Tadi kita melihat contoh bangsa Israel. Jangan melangkah seperti langkah bangsa Israel. Jangan melangkah seperti langkah bangsa Israel. Kita melihat yang pertama, mereka mau keluar dari Mesir. Mau keluar dari Mesir. Ada orang Kristen yang juga keluar dari hidup yang lama. Karena sakit penyakit ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam keadaan kalau Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan berikan jalan keluar. Mau keluar. Pertama mereka mau melangkah keluar dari Mesir. Ayat 3 dari Keluaran 13. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Peringati. Jadi apa maksudnya untuk kita? Tuhan mau supaya kita lihat terus ke dalam diri kita.
Apakah kita benar-benar sudah keluar dan tetap keluar, tinggalkan Mesir? Peringati, lihat terus, koreksi, minta Tuhan tolong kita. Jadi Tuhan bilang, keluar dari Mesir, jangan bawa ragi. Dalam firman Tuhan dikatakan, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana, sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Jadi Tuhan bilang, keluar dari Mesir, jangan bawa ragi. Nah kita juga harus melangkah, tinggalkan dosa. Ragi itu gambaran dosa. Jangan ada dosa membuat kita terhenti langkah kita. Kita ingat mereka keluar Mesir, karena Tuhan bukan. Karena Tuhan. Mereka teriak minta tolong dan Tuhan dengar teriakan mereka. Begitu juga dengan kita. Saat kita tidak mengerti jalan mana yang harus kita tempuh, beberapa mungkin tahun, 10 tahun yang lalu. Tapi Tuhan berikan tuntunan. Bukankah bukan dengan kekuatan kita? Lalu kita melihat mereka, orang Israel yang kedua, langkah mereka dituntun tiang awan dan tiang api. Dituntun. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dapat berjalan siang dan malam. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bukan cuma Tuhan tidak tinggalkan, tapi Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan tuntun langkah mereka dengan tiang awan dan tiang api. Firman Tuhan itulah yang menuntun saudara dan saya. Siang dan malam. Dia berkata, aku tidak membiarkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi apapun yang dihadapi seseorang, apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan selalu tuntun. Jadi langkah mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Tadi kita membaca firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi cuma tinggal jalan, tinggal ikuti langkah Tuhan. Tidak usah cari langkah-langkah yang lain. Tinggal ikuti Tuhan saja. Ikuti firman-Nya. Jadi pelaku firman. Maka kita pasti sampai ke seberang, ke Kanaan, surga. Waktu Yesus datang yang kedua kali. Jadi kita lihat di sini. Orang Mesir tinggal, orang Israel tinggal ikuti. Kita juga tinggal ikuti firman. Dan tuntunan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kita baca Keluaran 13. Ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa itu. Orang mungkin bertanya, mana Tuhan? Aku gak lihat engkau. Mana Tuhan penyertaan-Mu? Aku kok hadapi masalah seperti ini. Sebenarnya firman Tuhan sudah berkata, tiang awan, tiang api itu tidak beralih pada waktu siang dan malam di depan bangsa itu. Jadi artinya waktu kita hadapi apapun persoalan kita, Yesus tetap ada di depan kita. Amin, tepuk tangan bagi Dia. Apapun yang kita hadapi, Yesus tetap ada di depan kita. Dia tuntun kita. Tapi kita lihat umat Israel, belum lama tinggalkan Mesir, sudah berulah, sudah bertingkah. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Coba kita perhatikan apa yang mereka katakan kepada Musa. Mereka bilang, apa kurang kuburan di Mesir? Maksudnya mereka menjelaskan pada Musa, di Mesir kan banyak kuburan. Kenapa engkau bawa kami untuk mati di padang gurun? Siapa yang berkata? Bangsa Israel. Ucapan mereka menjadi bumerang bagi mereka. Tuhan mau kita ucapkan kebenaran firman Tuhan di saat apapun yang kita alami. Jangan kita menggerutu, jangan kita mengeluh. Orang Israel di sini berkata sama Musa, apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Memang Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu siapa yang suruh Musa membawa mereka keluar dari Mesir? Tuhan. Nah kenapa Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir?
Kita baca Keluaran 3 ayat 7b berkata begini. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi mereka yang sendiri yang berseru, mereka yang minta pertolongan Tuhan, mereka yang minta dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan dengar. Begitu juga dengan orang-orang atau orang percaya dulu, dia teriak, mana Tuhan, Tuhan tolong saya, dan Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangannya. Tapi waktu ada persoalan mereka menggerutu. Mereka juga berkata kepada Musa, apakah kurang kuburan di Mesir? Padahal Musa disuruh Tuhan. Tuhan keluarkan mereka dari Mesir karena mereka berteriak sama Tuhan. Tapi waktu alami persoalan, mereka berkelit lidah. Tidak sedikit orang Kristen juga seperti ini. Ditolong Tuhan, tapi waktu ada masalah berubah menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Tadi mereka bilang, apakah yang kau perbuat terhadap kami? Membawa kami keluar dari Mesir. Musa cuma diutus Tuhan. Musa cuma alatnya Tuhan. Tuhan yang suruh. Tapi mereka salahkan Musa. Kalau mereka salahkan Musa, mereka sama dengan menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan yang suruh Musa. Tidak sedikit orang Kristen juga bertindak seperti ini. Minta Tuhan lepaskan, minta Tuhan tolong dari masalah persoalan. Tapi waktu dilepaskan, waktu ditolong Tuhan, mulai salahkan Tuhan. Mereka bilang sama Musa, Musa yang mengganggu mereka. Kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Apa kurang kuburan di Mesir? Apa engkau bawa kami supaya kami bisa mati? Supaya kami mati di padang gurun. Sudah lihat di sini mereka bilang Musa yang mengganggu mereka. Kita berpikir selalu aneh ya. Tuhan utus Musa. Musa sampai tawar menawar dengan Tuhan. Akhirnya Musa nurut dan bawa mereka keluar dari Mesir. Tapi apa balasan dari orang-orang Israel? Mereka menyalahkan Musa. Mereka berkata, Musa engkau yang mengganggu kami. Musa cuma mengarahkan mereka untuk melangkah dalam pimpinan Tuhan. Jadi yang menentukan adalah bangsa Israel sendiri apakah mereka mau melangkah atau tidak. Begitu juga dengan kita, tiap hari, tiap saat, tiap minggu kita dengar kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk maju. Sekarang tergantung kita, tergantung saudara dan saya. Apakah kita mau maju atau tidak. Tergantung kita. Musa ingin mereka tetap melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi kita lihat di sini, justru orang Mesir, orang Israel menyalahkan Musa. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 22 berkata begini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ini perkataan Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Siapa di sini? Musa. Orang yang menuntun orang lain, orang yang menggembalakan orang lain, orang yang membawa orang lain dekat dengan Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Dan itu terjadi atas bangsa Israel. Perkataan mereka kembali kepada mereka. Mereka mati di padang gurun. Seharusnya mereka tetap melangkah saja dalam tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan yang tuntun langkah mereka, ya pasti Tuhan akan tuntun sampai mereka sampai di Kanaan sesuai dengan firman Tuhan. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita ikuti terus, langkah terus, melangkah terus, apapun yang sedang merintang kita, langkah terus. Pasti kita sampai Kanaan surga. Pasti kita sampai waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pasti Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Jangan seperti Israel yang berhenti melangkah. Mereka menyalahkan Musa sama menyalahkan Tuhan, akhirnya langkahnya diberhentikan. Persoalan memberhentikan mereka. Tuhan juga berkata, kita lihat Bilangan pasal 14 ayat 30. Bilangan 14 ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ini perkataan Tuhan. Mereka lawan Tuhan, mereka ucapkan itu.
Lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun. Dan benar, mereka mati di padang gurun. Kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Karena ada Tuhan yang mendengar. Dan Tuhan bilang, kamu tidak akan masuk ke negeri ini. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jangan sampai anak-anak Tuhan berhenti melangkah. Jangan sampai kita berhenti atau diberhentikan karena kedegilan kita. Karena tidak ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Jelas Tuhan tuntun mereka untuk masuk tanah Kanaan, bukan mati di padang gurun. Tapi mereka sendiri yang berkata, lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Dan benar mereka mati di padang gurun. Cuma Yosua dan Kaleb. Dan mereka yang masuk tanah Kanaan adalah mereka yang lahir di padang gurun. Firman Tuhan bilang, ada banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Ialah kita menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Karena kita setia kepada Tuhan. Karena Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia tidak berubah, perkataannya juga tidak berubah. Amin. Kalau dia tidak berubah, ucapannya juga tidak berubah. Kuasanya juga tidak berubah. Kemampuannya juga tidak berubah. Kasihnya juga tidak berubah untuk saudara dan saya sampai hari ini, amin. Tepuk tangan bagi dia. Sampai hari ini tidak pernah berubah. Kadang-kadang kita yang berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita yang berubah, kita berhenti. Maksudnya kita sadar, kalau kita mau datang sama Tuhan, kita yakin dia tidak pernah berubah. Dia tetap, dia tahu persis siapa kita, siapa saudara, dia tahu persis. Di mana kita tinggal, apa yang kita kerjakan, dia tahu seberapa jauh grafik kita, rohani kita, iman kita, dia tahu. Jangan seperti bangsa Israel. Sama mau melangkah, tapi tidak sampai ke tujuan. Karena berhenti. Langkah harus terus melangkah. 1000 langkah harus diawali dari 1 langkah. Kita sudah melangkah. Tatkala kita percaya Yesus, kita sudah melangkah. Jangan sampai kita berhenti. Ada banyak orang diberhentikan hari-hari ini. Karena COVID-19. Meskipun COVID mulai melandai, pandemi, lalu jadi endemi. Tapi orang memilih tidak ibadah. Karena mereka merasa sudah berapa tahun aku terkungkung, sekarang waktunya aku bebas, aku bisa pergi kemana. Tanpa pedulikan ibadah. Dan tidak merasa bersalah di mata Tuhan. Jangan sampai, kita tidak tahu kapan seseorang waktunya dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tapi jangan sampai kita awali sudah keluar dari hidup lama, tapi tidak sampai tujuan. Jadi kita yang harus melangkah. Kan dengan kekuatan kita sekali lagi, tapi dengan tuntunan Tuhan, dengan firman Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua, seorang yang bernama Demas. Saya bertanya siapa Demas ini? Dalam Filemon ayat 24. Filemon ayat 24, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi Paulus berkata, Demas itu adalah teman sekerjanya. Teman yang sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Nah, kita bisa tahu sejauh mana rohani Demas ini. Dia temannya Paulus. Paulus siapa? Dulu Saulus. Lalu dia beralih karena dia mengenal Kristus secara pribadi. Hidup lama ditinggalkan, dia terus melayani Tuhan. Dan salah satu teman sepelayannya adalah Demas. Demas suka melayani. Pelayan Tuhan juga bisa di mimbar. Pemain musik, leader, singer, usher, atau katakan juga banner. Tapi juga orang yang membuat orang lain kuat di dalam iman.
dia juga melayani. Awalnya Demas sama-sama melayani Tuhan bersama dengan Paulus. Kalau kita bisa melihat grafiknya Paulus, lalu disebut Demas ini melayani bersama Paulus, maka kita bisa melihat bagaimana grafiknya juga seorang yang bernama Demas. Bahkan Paulus bangga dengan kehadiran Demas. Nah, kita juga tahu Tuhan juga bangga dengan apa yang kita lakukan kalau kita melayani dia. Dia bangga. Anak-anak muda, engkau sudah melayani Tuhan sebagai, katakan, banner choir, dancer, pemain musik, leader singer. Tuhan bangga. Tapi jangan berhenti sampai di situ, terus melangkah. Paulus bangga dengan apa yang Demas lakukan. Kita bisa melihat dari salam yang Paulus sampaikan kepada jemaat Kolose, menjelaskan bahwa Demas ini masih bersama dengan Paulus dalam pelayanan. Jadi dia seorang yang juga maju di dalam Tuhan. Kita baca Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas. Lukas ini seorang tabib yang kekasih dan dari Demas. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, dari salam Paulus yang Paulus sampaikan kepada jemaat Kolose itu menjelaskan bahwa Demas itu masih bersama Paulus dalam pelayanan. Kita lihat mungkin ada orang-orang yang seperti Demas tetap melayani Tuhan. Rohaninya bertumbuh, terus melangkah. Dan juga perhatikan kerohanian orang lain, ini Demas. Ia bersama Paulus juga memperhatikan kerohanian jemaat Laodikia. Kita baca ayat 15 dan 16. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Nah, kita lihat Demas juga mengkuatkan iman orang-orang Kristen yang ada di Laodikia. Bukankah itu membanggakan Tuhan? Bukankah itu menyenangkan Tuhan? Bukankah itu melakukan firman Tuhan? Tapi ada oknum yang tidak suka. Kita semua tahu itulah iblis. Kalau rohani seseorang bertumbuh, pasti iblis tidak suka. Kalau orang yang rohaninya tidak bertumbuh, yang malas, ya itu memang iblis suka. Kalau orang yang sungguh-sungguh, iblis berupaya mempengaruhi. Tuhan bilang, awaslah iblis musuhmu seperti singa yang mengaum, yang hendak, yang dapat dilulurnya. Mengaum, memangsa. Nah, kalau dikatakan iblis itu begitu ganas, dia mengincar orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak perlu diincar. Dia sudah menjadi, katakan, kawanan yang sudah sesuai dengan keinginan iblis. Tapi orang-orang yang seperti Demas ini, incar. Justru yang diincar ini gandum. Gandum. Supaya apa? Supaya luntur imannya. Tuhan bilang, Simon, iblis mau menampi engkau seperti gandum. Tapi aku mendoakan engkau. Jadi kita jangan bangga, lalu kemudian jangan sampai sombong dengan kerohanian kita. Tidak ada orang yang mampu terus berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Nah, kita lihat Demas kemudian berubah. Dia tidak lagi melangkah bersama dengan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas telah mencintai dunia. Dalam bahasa aslinya dikatakan agapesas.
mencintai dunia. Artinya kepentingan atau kepuasan daging membuat Demas meninggalkan pelayanan dan tinggalkan Paulus. Bukankah kita bisa melihat itu ada di sekeliling kita? Orang-orang percaya yang dulu setia, dulu melayani Tuhan, dulu sungguh-sungguh melayani. Lalu di mana mereka sekarang, saudara? Bukan cuma tidak melayani, tapi mereka tidak percaya. Ada banyak orang percaya dulu setia, dulu leader, singer, pemain musik, asyir. Sekarang di mana mereka? Apakah kita biarkan mereka? Tangisi mereka di hadapan Tuhan. Kita minta kembali supaya mereka direbut kembali. Mereka percaya kepada Tuhan. Doa orang benar besar khasiatnya. Jangan dia melihat situasi yang seperti itu. Dalam Yohanes 3 ayat 18 berkata begini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Yang percaya tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yang percaya tidak dihukum. Yang tidak percaya pasti dihukum. Siapa dia? Kalau engkau tahu itu ada di sekitarmu. Bahkan mungkin kaum keluargamu. Engkau harus maju. Engkau harus terus melangkah. Engkau terus harus berdoa. Minta Tuhan tolong mereka kembali kepada Tuhan. Waktu Daud menjaga para kawanan domba. Ada serigala memangsa. Dia ambil domba itu dari mulut serigala, mulut singa. Dia tarik janggut daripada binatang itu. Dia pukul dan dia menang. Siapa? Iblis. Iblis berusaha merebut. Jangan sampai kita berpisah untuk selama-lamanya. Bawa mereka, gumuli dengan doa. Harus sampai langkah terakhir. Nah, siapa yang menentukan langkah terakhir ini? Kita, saudara dan saya. Hati-hati dengan kerohanian kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih Bapa. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau orang mengasihi dunia, tidak ada kasih Bapa, tidak ada Kristus di dalamnya. Apalagi kalau tinggalkan dia. Hukuman pasti menanti. Jangan biarkan. Jangan biarkan orang merosot rohaninya, tidak punya kasih kepada Tuhan. Hari ini nyiru itu sedang diputar. Diputar dengan apa? Kayak lagi tadi ada COVID, ada pandemi yang diizinkan Tuhan. Itu memutar anak-anak Tuhan. Gandum yang sekam pasti diterbangkan angin. Yang gandum ini Tuhan mau tetap ada. Tapi kita melihat ada dulu gandum, sekarang tidak lagi. Lukas 22 ayat 31, bagaimana Tuhan bilang sama Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi yang ditampi itu gandum, anak Tuhan yang rohani. Jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri aku sudah jadi Kristen puluhan tahun. 1000 langkah diawali dari 1 langkah. Artinya apa? Kita harus terus melangkah sampai tujuan, sampai surga. Jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Jangan sampai itu ada di keluarga kita. Mari kita introspeksi kembali diri kita. Kita hati-hati dengan keadaan sekarang ini. Sekali lagi mulai diawali dari 1 langkah, 1000 langkah. Diawali dari 1 langkah. Jangan seperti bangsa Israel yang berhenti di padang gurun. Kehilangan tujuan yang kekal. Kehilangan tanah Kanaan. Jangan sampai seperti Demas
yang dulu awalnya berapi-api, tapi karena keinginan dunia, harta dunia, keadaan dunia, pangkat yang dunia tawarkan, harta benda, firman Tuhan berkata, apa gunanya orang memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi jiwanya binasa. Tapi orang tidak sadar, semua yang didapat orang di dunia berapapun dia punya, langit dan bumi akan lenyap. Jangan tukar keselamatan. Ingat Tuhan pasti datang kembali. Dia pasti datang kembali. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia ini dan menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Jadi jangan sampai kita tertinggal waktu Yesus datang yang kedua kali. Jangan sampai kita terlambat, jangan sampai seperti 5 darah yang bodoh. Tuhan buka kami pintu. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Awalnya kenal, tapi Tuhan berkata aku tidak kenal. Karena mereka sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan. Mari kita kembali ingat apa yang firman Tuhan katakan. Dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Sampai waktunya Tuhan panggil dia. Sampai waktunya Tuhan datang kembali. Dia akan selamat. 1000 langkah diawali dari 1 langkah. Oleh karena itu terus melangkah bersama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebuah pujian kita nyanyikan, tiap langkah diatur oleh Tuhan. Di
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman yang luar biasa Tuhan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Oh, ada banyak langkah yang Tuhan sudah siapkan di depan kami Tuhan. Ada 1000 langkah Tuhan, bahkan lebih dari 1000 Tuhan. Tuhan sudah siapkan buat kami Tuhan. Yang Engkau butuhkan hanya kami melangkah Tuhan. Hanya kami berani untuk melangkah Tuhan. Satu langkah demi satu langkah Tuhan. Karena ada jaminan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Mari Tuhan, pagi hari ini, kalau ada di antara kami yang masih khawatir Tuhan, ada kami di antara kami yang masih takut untuk melangkah Tuhan. Mari, firman Tuhan sudah datang. Firman Tuhan sudah diberitakan bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Mau ada badai di depan kita, mungkin ada gelombang yang sangat besar mungkin menghalangi. Tetapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka ada jaminan yang Tuhan sediakan buat kita. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Firman-Mu sangat-sangat memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan biar Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani melangkah. Satu langkah demi satu langkah. Bahkan ke depannya Tuhan kami bisa melangkah 1000 langkah bersama dengan Engkau. Karena Tuhan seperti firman-Mu katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sebab waktu kami mengambil keputusan untuk melangkah, ada terang Tuhan bersama-sama dengan kami menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berkati Tuhan Om Semi Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat. Engkau tambah-tambahkan marifat dari surga buat hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan dalam dia melayani Tuhan, banyak Tuhan hikmat-hikmat Tuhan dibukakan lagi Tuhan. Supaya jemaat-Mu di tempat ini Tuhan boleh menerima Tuhan banyak lagi dan lebih lagi oleh firman-Mu Tuhan. Kesehatannya juga Tuhan jamin dalam pemulihan. Biar Tuhan yang menjamah kakinya Tuhan. Bahkan semua organ tubuhnya Tuhan Kau perbaharui Tuhan. Supaya Tuhan Om Semi dalam melayani ke depannya Tuhan lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu dan musrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Supaya percaya katakan, amin.